Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian Minggu Epifani ini dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau besarnya. Terputuslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya sebagai Sang Terang, kita diperkenankan menerima pengharapan baru di dalam kehidupan kita bersama. Karena sejatinya Dialah Sang Terang yang memberi pengharapan baru. Seperti ada tertulis dalam Yeremia 31, ayat yang ke-11 hingga ke-14 berbunyi demikian. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan lagi kembali merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Terbitlah kini sang matahari sebagai tanda hari yang baru. Seluruh awan ini
Jemaat yang terkasih, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah kita lakukan. Jemaat dipersilakan untuk menaikkan doa pengampunan dosa secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami sebagai gereja-Mu di tengah dunia ini. Kami seringkali tidak menjadi saluran berkat dan harapan bagi dunia ini. Padahal kami seharusnya bertindak membawa damai sejahtera. Ampunilah kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami terus berupaya menjaga persekutuan ini, juga meneladani Yesus Kristus ketika Ia berkarya di tengah dunia ini. Inilah doa pengakuan dosa kami dan permohonan kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan dari kungkungan Duka Kelam PKJ 46. Masuk terang
Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu, mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu, agar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya dan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami semua, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, apa jadinya jika dunia ini tanpa terang? Tentu yang ada hanya kebingungan, yang ada hanya kegelapan yang menyelimuti dunia ini. Anda dan saya tidak dapat melihat apa-apa, yang ada hanya hitam pekat. Tidak ada gerak, tidak ada kehidupan, dan jelas tidak ada harapan. Kegelapan lambang dari kekacauan, kegelapan lambang dari kebingungan, kegelapan lambang dari suasana yang mencekam, lambang kehidupan yang tak pasti, lambang kehidupan yang jauh dari Allah. Karena itu dunia yang seperti ini, dunia yang gelap ini
membutuhkan sang terang, sehingga manusia dapat melihat apa yang ada di depannya. Manusia bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Manusia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Manusia bisa melihat apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Dan itulah setidaknya makna dari Minggu Epifani, di mana Allah hadir menampakkan dirinya melalui bayi Kristus yang hendak membuka mata batin, mata jasmani manusia, agar manusia tidak lagi hidup dikurung dan dikuasai oleh kegelapan. Minggu Epifani mau mengatakan bahwa Allah menampakkan dirinya, Allah hadir kepada manusia, agar manusia yang gelap, manusia yang buta, manusia yang berdosa dapat dipulihkan oleh Allah. Bukan hanya sekedar mata jasmaninya, tetapi mata batinnya, pikirannya, seluruh aspek kehidupannya dipulihkan karena kehadiran Allah di dalam diri Kristus Yesus. Dengan adanya terang, manusia bisa berpikir ke depan. Dengan adanya terang, manusia memiliki harapan di masa depan. Itulah setidaknya gambaran yang diungkapkan dalam Injil Yohanes. Di awal Injil Yohanes, di mana firman itu, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan logos, yang menjadi terang manusia, itu telah lahir dan berada bersama dengan manusia untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan pimpinan, untuk memberikan cahaya, untuk memberikan bimbingan setiap manusia agar keluar dari kegelapan yang menguasainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut William Barclay, dalam dunia Yunani atau istilah Yunani, logos tidak hanya berarti firman, tidak hanya berarti perkataan, tidak hanya berarti sabda, tidak hanya berarti kata-kata, namun bisa juga berarti nalar, bisa berarti juga pikiran, juga bisa berarti ide. Jadi logos bukan hanya kata-kata, tetapi logos adalah nalar Allah. Logos bukan hanya firman, tetapi pikiran dan ide rancangan Allah. Dan keduanya saling berhubungan. Dari ide, dari nalar, dari pikiran, keluarlah kata-kata perkataan yang bersumber dari isi hati Allah. Perkataan yang keluar bersumber dari pikiran Allah dan hati Allah. Dengan demikian, logos itu datang untuk membuat manusia dapat melihat apa yang ada di dalam benak Allah. Melihat apa sesungguhnya rancangan Allah di dalam diri manusia sejak manusia diciptakan. Apa maksud Allah menciptakan manusia di tengah dunia ini? Logos hadir untuk memberikan makna, membimbing manusia untuk boleh melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Logos itu hadir untuk membuat manusia memahami apa pikiran-pikiran Allah. Sang terang itu hadir untuk membuat manusia dapat berpikir dengan benar, manusia dapat berkata-kata dengan benar, manusia dapat bertindak dengan benar, dan tentunya memiliki hati seperti hati Allah. Logos itu memberikan pencerahan kepada manusia yang semula bingung, bimbang, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Logos memberikan atau mencelikkan manusia supaya ia tahu jalan mana yang harus ditempuh.
Jalan mana yang harus dipilih? Keputusan mana yang harus diambil? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ingin berpikir secara benar, berkata secara benar, hidup dalam kebenaran dan pengharapan, maka biarlah sang terang, sang logos itu menguasai diri kita. Dan tentu di tahun 2021 ini banyak pengharapan dari kita masing-masing. Entah itu soal pekerjaan, ada yang mungkin bimbang di tahun 2021 ini mau pindah kerja atau tetap bertahan di tempat pekerjaannya. Atau mungkin dalam persoalan pekerjaan ada yang sedang melamar-lamar pekerjaan, namun bingung dan bimbang. Apakah harus bekerja dengan orang atau harus mandiri melakukan usahanya sendiri? Atau dalam hal usaha, melihat kondisi saat ini, perekonomian yang semakin turun, di mana minat orang untuk boleh berbelanja kurang, ada yang berpikir untuk berhenti atau tetap bertahan meneruskan. Atau mungkin juga ada yang sedang bimbang soal pasangan hidup. Atau mungkin ada yang bimbang soal relasi dengan anggota keluarganya masing-masing. Relasi dengan pasangannya. Saat ini, ketika kita sedang diperhadapkan pada pilihan-pilihan tersebut, sedang bimbang untuk menentukan langkah ke depan, langkah awal di tahun 2021, mari kita bersama-sama memohon agar sang terang menuntun dan menyinari setiap pilihan tersebut. Agar sang terang memberi hikmat, agar sang terang memberikan kebijakan kepada kita sehingga kita boleh memilih, melihat jika pilihan ini maka resikonya seperti ini, jika pilihan ini maka yang akan didapatkan seperti ini. Mari kita mohon pimpinan sang terang agar kita dimampukan untuk melihat semua dampak-dampak dari setiap pilihan yang akan kita ambil. Sehingga dengan hikmat dari Allah, dengan pikiran Allah, kita pada akhirnya memutuskan mengambil langkah yang benar, tepat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab hanya melalui sang terang kita dapat dimampukan untuk melihat jalan yang betul, jalan yang benar. Sebab hanya melalui sang terang kita dapat dimampukan untuk mengambil keputusan mana yang baik, mana yang terbaik, dan mana yang terburuk di dalam kehidupan kita. Karena itu ingatlah, jangan pernah jauh dari sang terang. Jangan pernah jauh dari persekutuan dengan sang terang, yaitu Kristus Yesus. Dan hiduplah di dalam sang terang tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, 20 tahun yang lalu saya juga diperhadapkan, dan tepat sekali di bulan-bulan Desember atau akhir-akhir tahun 2000, saya diperhadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu harus memilih pekerjaan atau saya mengikut Tuhan dibaptis. Dalam perantauan saya di Semarang, saya waktu itu nganggur hampir 1 tahun, lontang-lantung kemana-mana. Tapi saya pada saat itu juga mengikuti katekisasi di GKI Beringin. Dan entah kenapa saya sudah ngelamar kemana-mana, belum juga ada jawaban. Tetapi ketika di akhir-akhir bulan Desember 2000, saya diterima di sebuah perusahaan, tetapi saya harus ditempatkan di Surabaya. Itu artinya saya harus memilih meneruskan katekisasi saya sampai 2001 atau saya mengambil pekerjaan itu dan saya tidak dibaptis. Pergumulan berat, mana yang harus dipilih? Apakah menunda baptisan atau melepas pekerjaan
yang ditawarkan. Saya bergumul, hampir 1 minggu saya bergumul, dan pada akhirnya saya memutuskan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jika ini kehendak-Mu dan aku harus mengikuti rencana-Mu dan aku harus dibaptis, maka aku akan melepaskan pekerjaan tersebut dan aku akan nganggur. Entah kapan dapat pekerjaan tersebut. Tapi Tuhan membimbing, meskipun pada akhirnya saya melepas pekerjaan itu dan April 2001 saya dibaptis. Bukan berarti kemudian setelah dibaptis saya dapat pekerjaan. Saya masih tetap nganggur. Tetapi saya percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ketika seseorang mengikuti apa yang menjadi kehendak Sang Logos, Sang Terang, maka di sanalah Sang Terang akan mencukupkan segala sesuatunya. Sang Terang akan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan menghadirkan banyak rekan-rekan pelayanan. Tuhan menghadirkan banyak saudara-saudara yang bukan saudara untuk terlibat membantu saya dalam menjalani hidup di Semarang pada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini kita banyak pergumulan apa yang harus dipilih, mana keputusan yang harus diambil. Tetapi melalui pengalaman iman tersebut saya ingin menegaskan bahwa Logos, Sang Terang itu tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang bergantung kepadanya. Ia akan memberikan pengharapan yang baru. Ia akan menuntun setiap orang yang berserah kepadanya dan mengikuti setiap rancangannya. Dan setiap orang yang mengikuti rancangannya akan dicelikan, akan dimampukan untuk melihat apa isi terdalam hati Tuhan, apa isi terdalam pikiran Tuhan. Dan kita akan dimampukan untuk menjalaninya dengan baik. Inilah bukti Sang Logos, Sang Terang yang memberi pengharapan baru. Pertanyaannya adalah, maukah hidup Anda di tahun 2021 ini dipimpin oleh Sang Terang? Mari kita berefleksi dari puisi ini. Yesus Sang Terang hidup. Apa jadinya dunia ini tanpa terang? Pastilah yang ada hanya kekelaman. Hidup tak tenang, hati pun bimbang. Sulit sekali menentukan arah tujuan. Apa jadinya hidup ini tanpa terang? Kepanikan dan kekhawatiran terus melanda. Tidur tak nyenyak, pikiran melayang, beban berat dan sesak dirasa di dada. Lihat kerabat dan sahabat berjaya, hati rasa dibakar oleh cemburu. Lihat teman dan kawan ceria selalu, rasa dengki berkobar dan merajalela. Namun Engkau, Yesus Sang Terang abadi, hadir bagi hati yang dibelenggu oleh iri. Sinar-Mu membuka jalan bagi yang buta. Kehangatanmu memeluk kebekuan manusia. Engkaulah roh kehidupan dunia yang susah, semangat bagi jiwa-jiwa yang telah lelah, keceriaan bagi tangisan mereka yang sedih, penyembuh dan pemulih hidup yang perih. Meski manusia edan berbuat dosa, kasih-Mu tetaplah meraih dunia. Halau keluar ular-ular berbisa yang menghuni, liang-liang abai dan lalim di kedalaman diri. Mari sobat, serahkan dirimu pada Dia.
Yesus sang terang hidup yang merangkulmu. Mari bersihkan dirimu dan sembahlah Dia, Yesus sang terang hidup yang menopangmu. Mari kawan, jangan ragu dan bimbang lagi. Sinar harapan pastilah engkau rasakan. Biarlah pandanganmu bening dan berseri, relakan batin dan jiwamu tercerahkan. Jagalah lakumu dan tetapkan imanmu. Lanjutkan langkah bersama Tuhanmu, agar engkau dapat menikmati Firdaus dengan indah dan hidup yang kudus. Semoga Sang Terang memberi pengharapan baru bagi kita semua yang hidupnya diserahkan, dipimpin, dan dikuasai oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup, yang menjadi terang manusia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Persembahan pujian dari Saudara Budi Santoso. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, pimpinlah kami agar kami mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Biarlah sang terang yang telah menerangi hidup kami boleh menguasai kehidupan kami dan melenyapkan segala kegelapan, kebimbangan, keraguan di dalam diri kami. Tolonglah kami berserah kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, agar para pemimpin kami boleh bersehati untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Engkau yang akan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk boleh bersehati, bersatu, menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, tim medis dan sebagainya, orang-orang yang sangat dekat dengan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, entah itu karena COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Kiranya Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Kami berdoa untuk gerejamu untuk boleh terus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan-pelayanan kebaktian-kebaktian secara online, agar umatmu tetap boleh terjangkau dan merasakan hadirnya Engkau, merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semua para petugas, para pelayan gerejawi. Kami percaya Engkau-lah yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Engkau hadir, memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan kepada mereka. Berilah sukacita melayani kepada setiap anggota keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan karena pergumulan ekonomi yang berat. Kiranya Tuhan Engkau hadir, menopang dan menolong mereka, memberikan mereka jalan keluar untuk mengatasi segala masalah-masalah ekonomi mereka. Baik juga mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan yang berat yang sedang mereka hadapi, Engkau kiranya hadir untuk memberikan pencerahan kepada mereka, mencelikan mata batin mereka, sehingga mereka menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk mereka, saudara-saudara kami yang sedang merayakan usianya yang bertambah. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat,
berkat jasmani dan rohani yang dari Tuhan, sehingga mereka pun boleh terus mengucap syukur dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Ya Bapa Allah yang Maha Kudus, berkatilah kami, tolonglah kami agar kami semua boleh menjadi saluran kasih-Mu, saluran damai-Mu, dan boleh melangkah terus di dalam kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seraya memberikan persembahan kita melalui online, mari bersama-sama kita menyanyikan Terima Kasih Ya Tuhanku PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Senang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur di tengah keadaan kami yang tidak mudah ini. Kau mengizinkan kami untuk memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang urapi dan berkati setiap ucapan syukur kami, persembahan yang sudah dikumpulkan ini. Berdoa bagi gereja Tuhan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan pengetahuan, rasa tanggung jawab untuk bisa menyampaikan, menyalurkan persembahan ini bagi setiap orang yang membutuhkannya dan juga bagi setiap program-program gereja Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam keadaan mereka, dalam kelemahan mereka, sehingga berkat Tuhan juga boleh tercurah atas jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.